Dan kayaknya kok keluarganya Poppy jahat sih. Selamat siang, Tante. Siang. Ini kakaknya Denny, Bunda. Oh, ini kakaknya Denny yang sering Poppy omongin. Apa kabar, Nak? Kamu nggak apa-apa, Nak? Maaf, Tante. Harap maklum. Soalnya selama ini kakak saya merindukan figur seorang ibu. Halo. Mama, sini. Kamu pasti kakaknya Denny ya? Apa kabar? Halo Tante, apa kabar? Baik. Halo Oma, apa kabar? Ini Oma Rita. Halo Oma, apa kabar? Senang ya bisa ketemu begini. Mari silakan duduk. Terima kasih. Suami kamu mana? Kata Poppy, suami kamu juga mau ikut ke sini. Suami saya lagi ke kantor. Soalnya dia banyak ninggalin kantor belakangan ini. Jadi banyak kerjaan. Oh begitu. Sebentar ya, Bunda bikinin minuman dulu. Sepertinya kita pernah bertemu di suatu tempat. Di mana ya? Kalau Papa Jimmy ada di rumah, dia pasti akan senang sekali ketemu sama kalian. Jadi Papa Jimmy masih hidup. Berarti selama ini Tante Amerika bohong. Kalau Tante Amerika tahu siapa saya, nasib Papa Jimmy bisa dalam bahaya.
Iya, saya juga senang sekali bisa kenalan sama Tante. Dan bisa kenal sama semua keluarga Poppy. Dan kita pulang ya. Kakak gimana sih? Kita kan baru nyampe kok langsung pulang. Iya, kakak ada janji sama dokter. Kakak sengaja nggak bilang sama kamu, karena kalau kakak bilang pasti kamu akan bela-belain ke sana duluan. Paling nggak kan kalau begini kita bisa kenal sama keluarga Poppy duluan. Yuk Dan. Lu kemana? Kok buru-buru? Makan dulu aja, kan udah disiapin. Maaf, saya harus pulang. Terima kasih. Kalau memang penting sekali, biar diantar Poppy ya. Oh, nggak usah, Oma. Biar kita naik taksi aja. Tapi minum dulu, minum. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi ngerepotin nih. Enggak. Kita permisi dulu. Selamat siang. Poppy, makasih ya. Kakak pulang dulu. Ya, makasih ya, Popen. Nak, tunggu sebentar. Tunggu. Kalau sempat main-main lagi ke sini ya, biar kita bisa makan siang sama-sama. Dan kita bisa ngobrol lagi lebih banyak. Iya, Bunda. Kami pulang dulu. Hati-hati di jalan ya, Nak. Ya, permisi. Ini kenapa sih? Orang tuh udah repot-repot nyiapin makan, nyiapin minum, ini malah langsung pergi. Kak, kenapa sih? Dan kamu tahu, kakak tadi ngeliat Tante Amerika. Hah? Tante Amerika? Ini kakak lihat di mana? Tante Amerika itu mamanya Poppy, Dan. Hah? Dan kakak juga ngeliat mama kita. Mama kita yang mana? Bundanya Poppy mama kita. Bundanya Poppy mama kita? Berarti mama masih hidup dong? Hah? Iya. Kita harus balik sana. Dani, jangan. Kamu jangan gabah, kamu pikir dulu. Tante Amerika harus saya kasih pelajaran. Dani. Lepas! Dani. Kak! Kita dari kecil udah lama gak ketemu sama mama. Kakak kan tahu, saya benci banget sama Tante Amerika. Pokoknya hari ini, semuanya harus impas. Dani, lihat kakak, lihat kakak. Kakak ngerti perasaan kamu, Dan. Kakak juga rasa pengen banget meluk mama lebih lama lagi tadi. Dan kakak rasanya emosi banget ya Tante Amerika, rasa kakak pengen tampar dia. Tapi demi Papa, Dan, kita harus bersabar. Papa? Iya. Ingat, Papa Jimmy adalah papanya Poppy. Dan kamu juga harus ingat, kemarin Poppy bilang Papa ada di luar kota. Itu artinya Papa masih di bawah kekuasaan Tante Amerika. Jadi kalau kita nggak hati-hati, Dan, Papa bisa celaka.
Jadi sebelum kita tahu papa ada di mana, tahan emosi kamu. Untuk apa kamu lampiaskan dendam kalau pada akhirnya semuanya akan kehilangan papa, dan untuk apa? Tapi gimana kita bisa tahu papa masih hidup? Itu kakak juga belum tahu bagaimana caranya. Tapi kalau kita emosi, kita semakin nggak bisa berpikir, Dan. Makanya sekarang kita pulang dulu ya. Kita tenangin diri kita. Nanti kita atur rencana yang pasti. Ya. Ya udah, kita pulang dulu. Tapi ntar begitu kita tahu papa keadaannya kayak gimana, kita mesti cepat-cepat bebasin mama. Terus saya nanti akan bikin perhitungan sama Tante Amerika. Sekarang kita pulang ya. Ya udah, ayo. Mita, kok makannya kayak gitu sih? Yang bener dong. Mita lagi malas makan, mah. Bilang saja, masakan Oma nggak enak, ya kan? Bukan gitu, Oma. Masakan Oma enak kok. Tapi sekarang Mitanya Oma yang lagi malas ngapa-ngapain. Manja amat sih kamu. Seharusnya kan kamu bersyukur akan menikah dengan lelaki ganteng seperti Johan yang datang dari keluarga terhormat. Hah. Coba kalau kamu mendidik dia dengan benar, nggak akan dia seperti ini. Seingat saya, tidak ada anggota keluarga Suryo di Broto yang manja. Tante, tolong jangan bilang begitu dong. Mita, Mama tahu saat ini adalah masa-masa tersulit buat kamu. Tapi kalau kamu ngambek nggak mau makan seperti ini, tidak akan merubah keadaan jadi lebih baik. Ngerti? Sekarang makan yang benar ya. Gila kamu ya? Apa-apaan sih kamu? Mita, cukup. Dasar perempuan edan. Kamu mau bakar mulut kamu, hah? Oma, kalau sekarang ini mulut saya kerasa kayak kebakar, itu nggak ada apa-apa dengan rasa sakit hati saya sekarang, Oma. Karena menurut saya, kalau saya menikah dengan orang yang nggak saya cinta, itu sama aja saya masuk neraka. Kalau Oma nggak pernah merasakan hal itu karena Oma nggak pernah merasakan jatuh cinta sama orang. Kurang ajar kamu. Tante jangan. Serahkan ini semua sama saya. Mita, masuk kamar. Mia, anak kamu itu sudah menghina saya. Kamu malah biarkan dia pergi bukannya dihukum. Kalau saya punya anak seperti dia yang kurang ajar, berani bicara seperti itu, sudah saya pukul dia, tahu? Tante, Mita itu sudah dewasa. Kalau kita tanggapi dia dengan kekasaran juga, dampaknya akan semakin buruk, Tante. Saya bicara begini karena saya punya pengalaman minggu lalu. Untuk pertama kalinya saya tampar dia karena dia bicara kasar sama Bobby. Tetapi sekarang saya sadar, itu semua tidak ada artinya.
Mestinya kita tanggapi api jangan dengan api, tetapi dengan kasih sayang dan perhatian. Itu yang akan saya lakukan sekarang. Saya akan bicara dengan Mita. Sialan. Sekali lagi kamu bertingkah, saya akan kasih tahu si Mita siapa dia sebenarnya. Mita, kamu nggak apa-apa kan sayang? Mita, tolong jangan siksa diri kamu seperti ini. Mama sedih sekali. Apalagi ketika kamu bilang rasanya masuk neraka. Perasaan Mama sangat hancur. Kamu tahu kan, perasaan ibu dimanapun sama. Semua ibu di dunia menginginkan anaknya bahagia. Ma, kalau Mama nggak pengen lihat Mita kayak gini, Mama ngomong dong sama Opa dan Papa. Batalin tuh pernikahan Mita sama Johan. Kalau masih tuh dipaksain, Ma, Mita kawin sama Johan, itu sama aja memasukkan Mita ke neraka, Ma. Mita, kamu tahu kan, Mama tidak bisa merubah keputusan Papa dan Opa kamu. Kalau Papa kamu mempunyai satu tujuan dan sudah mantap, tidak akan mundur. Tapi Ma, Mita tuh sekarang udah kayak orang mati. Mita udah nggak bisa lagi ketemu sama Denny, orang yang Mita cinta, Ma. Tapi Mita malah dipaksa kawin sama orang yang Mita nggak cinta. Coba kok bisa Mama jadi Mita? Apa Mama masih pengen hidup? Hah? Mita, Mama tidak bisa merubah keputusan Papa kamu. Tapi Mama akan bantu kamu untuk bisa ketemu sama Denny. Mama bisa, Ma. Ya, Mama akan usahakan. Tapi kamu harus janji, kamu tidak akan kabur lagi. Ya, Ma, Mita janji. Mita janji nggak akan kabur lagi. Pokoknya yang penting Mita bisa ketemu sama Denny ya, Ma, ya. Maafin Mita ya, Ma, ya. Maafin Mita kalau Mita pernah salah ngomong sama Mama, ya. Enggak apa-apa, sayang. Kamu ketemu sama Tante Amerika yang dulu sering menyiksa kamu. Sayang, kita tidak boleh tinggal diam. Dia harus membayar semua perbuatan dia dulu sama kamu. Kau perlu sekarang juga kita segera berangkat ke sana. Jangan, Win. Tadi juga Dandi sama emosinya seperti kamu. Tapi kalau kita nggak hati-hati, saya sama Dandi bisa kehilangan Papa Jimmy, Win. Kenapa kita nggak mengancam dia aja? Dan paksa dia bicara, kasih tahu di mana. Kamu nggak tahu gimana liciknya Tante Amerika itu. Kita harus sabar mencari Papa Jimmy. Saya tahu gimana caranya kita bisa menemukan Papa Jimmy. Gimana, Kak? Kita akan cari tahu lewat Poppy. Kamu tanya sama dia, di mana Papa Jimmy berada. Setelah kita tahu, kita cari dia. Lalu kita selamatkan Mama dari rumah Tante Amerika. Baru kita lapor polisi. Wah, boleh juga tuh. Oke.
Yang jelas, begitu papa sama mama selamat, nanti saya sendiri yang kasih pelajaran sama Tante Amerika. Iya dong. Dia mesti bayar semua perbuatannya dia dulu. Udah ngusir kita, ya nggak? Ya, saya setuju, sayang. Saya dengerin aja cerita dari kamu. Saya aja udah kesel. Apalagi mengalaminya sendiri. Erwin, Dandi, kita jangan ngebalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita ngotot berbuat seperti itu sama aja dong kita sama mereka. Biar aja Allah yang membalas semua kejahatan Tante Amerika selama ini. Dan satu hal, saat kamu tanya sama Poppy, jangan sampai Poppy tahu dia itu saudara kita. Kak Indah yakin Poppy itu tidak sejahat Tante Amerika. Jadi supaya lebih aman, sebelum kita tahu Papa di mana, kita harus merahasiakan hal ini. Ya. Oke. Mulai besok saya langsung nanya-nanya sama Poppy. Ya. Benar, Mer. Tadi pagi tuh aku coba dengan tes pack dan ternyata hasilnya positif. Karena aku nggak yakin, aku pergi ke dokter. Ternyata hasilnya juga positif. Aku hamil. Selamat ya, Sri, selamat. Akhirnya kamu akan menjadi seorang ibu. Kamu seneng dong. Sebelum perut kamu membesar, kamu harus menikah dulu, Sri. Kamu udah bilang belum sama Erwin? Belum, Mer. Aku tuh sengaja nggak ngasih tahu dia dulu biar surprise. Tapi hari ini kan aku akan ketemu dia di kantor. Aku pasti akan cerita sama dia. Dan begitu dia tahu, kalau perlu, Mer, aku akan langsung mengurus acara pernikahan kami. Ya. Bagus itu, bagus. Selamat malam, Pak. Malam. Bibi, waktu kalian pergi tadi, ada nggak orang telepon atau datang? Ada, Pak. Beberapa orang wajahnya sangar-sangar, Pak. Sangar? Siapa? Waduh, saya nggak tahu, Pak. Dia datang ke sini mencari Bapak. Tapi setelah tahu kalau Bapak nggak ada, dia nitip surat, Pak, sama saya. Surat? Mana suratnya? Ada, Pak, di meja sana. Ayo ambil. Iya. Ini, Pak. Ya, terima kasih. Iya. Gila. Dari mana aku bisa dapat uang dalam waktu sesingkat ini? Bagaimana keadaan papi saya? Tekanan darah ayahanda tiba-tiba melonjak, apalagi dibarengi dengan komplikasi penyakit lainnya, sehingga membuat daya tahan tubuhnya melemah. Dia butuh general check up dan istirahat total, paling tidak 1 bulan penuh. 1 bulan?
Tapi minggu depan dia harus menghadiri pernikahan cucunya, dokter. Wah, itu sama sekali tidak bisa. Jangankan keluar dari rumah sakit ini. Turun dari bangsal ini saja tidak saya izinkan. Lagi pula, kalau ayah Anda terlalu gembira, kondisi jantungnya bisa kembali melemah. Baiklah. Terima kasih, dokter. Baik. Silakan. Ya, Bu, Pak Erwinnya sudah datang dan mau ketemu sama Ibu. Erwin, suruh dia langsung ke ruangan saya sekarang. Terima kasih. Iya, masuk, Win. Hai, apa kabar kamu, Win? Selamat siang. Siang. Apa kabar? Aku kangen banget sama kamu. Kapan kamu pulang? Tadi siang. Ayo, silakan duduk dulu. Gimana, cerita dong sama saya di sana, enak nggak? Terus rumah sakitnya bagus kan, Win ya? Win, ayo dong cerita-cerita. Semuanya di sana cukup memuaskan, cukup menarik. Saya sempetin kemari karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Kebetulan, Win, saya juga ingin menyampaikan sesuatu sama kamu. Silakan. Enggak apa-apa. Kamu aja duluan. Nggak apa-apa kok. Saya minta maaf sekali kalau saya tidak bisa memenuhi janji saya. Saya tidak bisa menikah dengan kamu, Asri. Saya telah menikah dengan Indah di Selandia Baru. Kamu janji sama saya, Erwin. Erwin. Kamu janji sama saya, Erwin. Saya tahu. Saya janji untuk menikah dengan kamu, Asri. Tapi bukannya saya tidak mau memenuhi janji saya. Asri, Indah memohon kepada saya untuk menikahinya pada saat dia hampir meninggal. Kalau saya menolak, itu sama dengan saya membunuhnya. Saya harus memenuhi permintaannya. Walaupun demikian, saya bukanlah orang yang tidak mau menepati janji. Saya bukanlah orang yang tidak bertanggung jawab. Saya bersumpah, saya akan mengembalikan semua uang kamu yang telah dipakai untuk membiayai pengobatan Indah dan juga untuk membiayai perjalanan kami ke Selandia Baru. Saya akan mengembalikan semuanya sampai dengan sen yang terakhir. Walaupun saya butuh waktu 20 tahun ataupun 30 tahun, saya yakin saya pasti akan melunasinya. Saya nggak peduli, saya harus kerja siang malam dari pagi sampai sore selama seminggu penuh, saya nggak peduli. Bagaimana? Kamu setuju kan?
Semua terserah kamu, Win. Terima kasih, Asri. Terima kasih kamu. Kamu sudah begitu baik. Dan juga begitu pengertian. Saya dan Indah sangat berhutang budi sama kamu. Saya permisi dulu. Karena saya harus ketemu sama Mama. Kita ketemu lagi besok. Selamat siang, Asri. Teganya kamu mengkhianati janji kamu sendiri. Erwin menikah dengan Indah? Iya. Pas dia kasih tahu, kamu bilang apa? Kamu bentak dia? Kamu harus bilang kalau anak yang dikandung kamu itu adalah anak dia. Dia tuh harus bertanggung jawab, Sri. Aku tuh kaget banget, Mer. Aku gak sempat kepikiran tentang hal itu. Lidahku tuh kaku banget, Mer. Kalau kamu jadi aku, pasti kamu akan melakukan hal yang sama. Asri, aku tidak nyalain kamu. Malah kamu itu benar. Tapi kalau kamu nanggapinya dengan marah atau emosi, Erwin malah tidak simpati sama kamu. Dan dia akan meninggalkan kamu. Ya, tapi apa gunanya simpati kalau dia tetap tidak bisa menikahi saya, Mer? Apa jadinya anak saya di dalam kandungan saya? Apa dia akan menjadi anak haram, Mer? Tidak, itu tidak akan terjadi. Kamu harus pintar bersandiwara. Dan kamu menggunakan anak kamu sebagai kartu as kamu. Dan Erwin akan merasa bersalah. Dan dia akan meninggalkan Indah dan kembali ke pelukan kamu. Jelas kan? Aku gak tahu, Mer. Aku gak tahu. Aku udah gak bisa berpikir lagi sekarang. Aku mau sendiri aja. Aku gak mau diganggu. Aku gak tahu lagi. Asri! Asri! Asri, kamu kenapa, Asri? Asri, bangun sayang! Asri! Aduh! Halo, security? Cepat panggilin ambulan! Teman saya pingsan! Iya, cepat ya! Sri! Aduh, bangun dong, Sri! Kamu ini kenapa? Pokoknya saya mau pesta ini benar-benar berkesan. Makanya kamu cari orang-orang yang terbaik untuk mengerusi semua ini. Ya? Oke, sampai nanti ya, Jo. Selamat siang, Bung Hartono. Selamat siang, selamat siang. Wah, kejutan sekali kalian datang. Silakan duduk, silakan duduk. Hei, Bung. Kami sudah cukup terkejut mendengar Bung bicara soal pesta. Sementara hutang-hutang Bung masih belum juga Bung bayar.
Apa Bung sudah punya korban untuk ditipu lagi? Gini, jangan curiga dulu. Saya bisa menjelaskan semuanya. Hai Bung, kita kemarin bukan minta penjelasan Bung, tapi kemarin kita minta uang. Ayo, mana uangnya? Ada. Mana uang itu? Mana? Kami butuh uang itu, Bung. Kasih kita dong. Saya pasti kasih kalian. Tapi bukan sekarang. Kasih saya waktu. 2 minggu lagi. 2 minggu? Tempo hari Bung bilang 2 bulan. Sekarang 2 minggu. Asal apa lagi nih? Gini, saya hampir mendapatkan uang untuk membayar majikan kalian. Tapi saya mengurus pernikahan anak saya dulu dengan anaknya seorang pengusaha yang kaya, yaitu Bobby. Yang kalian dengar itu adalah persiapan terakhir pernikahan anak saya. Nah, kalau nanti saya sudah menjadi besan Bobby, saya akan minta uang dia untuk melunasi utang-utang saya. Alasan apa lagi nih? Kalau orang itu tidak mau kasih uangnya, bagaimana? Saya sumpah, dia akan ngasih. Saya sudah bilang sama anak saya untuk melakukan apa saja terhadap anaknya Bobby agar Bobby mau memberikan uang, walaupun dengan kekerasan. Nggak usah khawatir. Siapa bilang?